Wali Kota ngantor di Taman Lalu Lintas Bantaran Madiun. Peninjauan Wali Kota ke bakal lokasi dapur makan bergizi gratis. Jelang Lebaran, Wali Kota pastikan kesiapan fasilitas umum dan pelayanan publik. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, David Ikhtiano, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi kembali melanjutkan program berkantor di lapangan. Kali ini di Taman Lalu Lintas Bantaran yang telah dilangsungkan pada Senin 24 Maret hingga Kamis 27 Maret kemarin. Selain menghadirkan layanan OPD, Wali Kota juga mengajak warga sholat tarawih berjamaah serta menyalurkan bantuan sosial. Berbagai agenda pada digelar, termasuk peresmian wahana Jeep Adventure Bantaran. Wali Kota Madiun menegaskan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan publik dan terus mengoptimalkan potensi Bantaran sebagai pusat ekonomi dan rekreasi bagi masyarakat. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, meninjau persiapan kantor lapangan di Taman Lalu Lintas Bantaran Minggu 23 Maret. Langkah ini dilakukan sekaligus untuk mengawasi langsung kondisi lingkungan sekitar Sungai Bengawan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya menjaga kebersihan area bantaran sungai dengan melarang pembuangan sampah di lokasi ini. Selain itu, Wali Kota juga menyoroti kondisi tanggul yang mengalami kerusakan. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Madiun akan memperlebar aliran Bengawan agar lebih kuat dan aman bagi masyarakat. Lahan kosong di sekitar bantaran juga akan dioptimalkan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Untuk memastikan progres pengerjaan berjalan sesuai rencana dan lebih dekat dengan masyarakat, Wali Kota Maidi bersama seluruh organisasi perangkat daerah OPD akan berkantor di Taman Lalu Lintas Bantaran mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025. Lahan tidur semua kita optimalkan. Situasi air yang membahayakan itu tidak boleh membahayakan, tanggul kita perkuat semua. Jadi jalur Madiun mulai dari Ngebrak sampai ke Jagung sana ini kita cek semua. Tidak boleh ada sampah berhenti, tidak boleh ada tanggul yang rapuh, tidak boleh tempat-tempat yang sifatnya membahayakan kota. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali membuka kantor di lapangan setelah sebelumnya sukses menggelar di Kecamatan Kartoharjo. Kali ini kegiatan serupa berlangsung di Kecamatan Mangunarjo, tepatnya di Taman Bantaran, Kota Madiun. Kegiatan ini diawali dengan apel kerja yang diikuti oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Senin 24 Maret 2025. Dalam apel tersebut, Dr. Maidi menekankan pentingnya pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan membuka kantor di lapangan, diharapkan koordinasi antar perangkat daerah semakin efektif, serta keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti. Kantor lapangan Wali Kota di Bantaran ini akan digelar pada 24 sampai dengan 27 Maret 2025 dan menawarkan berbagai inovasi pelayanan, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wali Kota Madiun. Dengan konsep ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pemerintahan tanpa harus datang ke kantor dinas. Sangat antusias, sambutan positif datang dari masyarakat yang terlihat hadir sejak pagi hari tadi. Harapannya, kantor lapangan ini dapat membuat komunikasi lebih terbuka dan koordinasi semakin lancar, sehingga segala pelayanan bisa langsung sampai ke masyarakat. Semua pelayanan ada di sini. Saya pun tamu-tamu ada di sini. Tamu yang biasanya harusnya ngadap saya ada waktu 3 hari baru bisa menghadap saya, di sini kita layani sampai 11 malam. Jadi 3 hari cukup, 1 hari selesai di sini. Antri di sini. Antri di sini ngopi, makan di UMKM. UMKM kita rame, kebutuhannya masyarakat temu Wali Kota terpenuhi,
apa yang disampaikan semakin cepat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hari pertama kegiatan wali kota ngantor di Taman Lalu Lintas Bantaran Madiun tampaknya cukup melelahkan. Senin 24 Maret. Bagaimana tidak, kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut padat merayap sedari pagi hingga malam. Dimulai dari apel kerja pejabat pukul 7:30 dan ditutup audiensi-audiensi di malam harinya. Keseluruhan kegiatan Wali Kota Madiun Dr. Maidi baru selesai jelang tengah malam. Setidaknya ada 9 agenda kegiatan dalam sehari kemarin, tak hanya di Taman Bantaran, tetapi juga di sejumlah lokasi lain. Terakhir ada 4 audiensi yang berlangsung di Taman Bantaran tersebut, yakni audiensi dengan BPJS Kesehatan, BTN, Kemenak, dan Plaza Lawu Madiun. Wali Kota menerima tamu-tamu tersebut secara bergantian selepas melaksanakan salat tarawih. Berbagai pembahasan pun mengemuka, kebanyakan terkait kerjasama program, seperti terkait program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dengan BPJS Kesehatan, kemudian kerja dengan RSUD Kota Madiun yang digagas dengan Bank BTN, kerjasama terkait aset dengan Plaza Lawu Madiun, serta kerjasama terkait event dengan Kemenak Kota Madiun. Rencananya Kemenak bakal menggelar event makan bakso 5.000 porsi pada 5 April mendatang. Tamu yang datang juga dari kementerian hingga partai politik. Dalam 100 hari kerja pertama, Wali Kota Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun memang berkantor di lapangan secara bergantian. Sebelumnya kegiatan serupa sudah berjalan di lapangan Kanigoro. Wali Kota beserta organisasi perangkat daerah OPD berkantor di lapangan selama sepekan. Selama kegiatan Wali Kota juga banyak menerima tamu, baik dari masyarakat maupun pimpinan instansi. Kegiatan lantas berlanjut ke Taman Lalu Lintas Bantaran Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Basar Takjil Ramadan kembali hadir di Kota Madiun. Kali ini basar dari PKK tersebut berlangsung di Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun. Gelaran basar diresmikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi Senin 24 Maret sore. Hal itu karena ada 4 kali gelaran Sunday Market serta event memancing. Karenanya keberadaan basar takjil di lokasi Taman Bantaran dirasa tepat. Wali Kota optimis bisa semakin meramaikan keberadaan Taman Bantaran, apalagi di lokasi juga ada lapak UMKM Kelurahan Pangongangan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi menyebut keberadaan basar ini untuk memberikan kesempatan pelaku UMKM lokal, khususnya dari PKK untuk berkembang. Seperti diketahui, basar ini berangkat dari Tim Penggerak PKK dari 3 kecamatan dan 27 kelurahan. Basar akan digelar selama 2 hari ke depan, namun tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang melihat situasi lapangan. Keberadaan basar sengaja di Taman Bantaran untuk meramaikan giat Wali Kota ngantor di lapangan. Pekan ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota ngantor di Taman Bantaran. Seperti giat serupa di lapangan Kanigoro, kegiatan juga syarat akan layanan dari OPD pemerintah Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Fasilitas di Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun makin lengkap kini. Satu lagi wahana ditambahkan. Ya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi baru saja meresmikan Jeep Adventure Bantaran Madiun, Senin 24 Maret sore. Keberadaan wahana off-road tersebut tentu semakin melengkapi fasilitas hiburan dan olahraga di Taman Bantaran. Wali Kota menyebut saat ini baru rute uji coba. Total panjangnya sekitar 1,5 km. Rute dikebut hanya dalam 3 hari. Kedepan rute akan diperpanjang, bahkan hingga di sisi seberang. Tentu saja pada saat musim kemarau. Rencananya pembangunan pada Agustus nanti. Wali Kota berharap kehadiran wahana baru tersebut semakin melengkapi fasilitas di Taman Bantaran. Biarpun rute cukup pendek namun cukup menantang, Wali Kota menyebut ada banyak trek sulit. Hal itu terbukti dari beberapa jeep yang mencoba jalur tapi tampak kesulitan. Bahkan ada yang sampai terguling bahkan terbalik. Kejadian sontak membuat masyarakat yang melihat bersorak histeris. Arena off-road dadakan tersebut memang menjadi spot ngabuburit asik. Hadirnya arena off-road tersebut semakin meramaikan keberadaan Taman Bantaran. Seperti diketahui, Wali Kota Madiun berkantor di Taman Bantaran untuk pekan ini.
Sama dengan giat sebelumnya, di lokasi juga ada layanan dari organisasi perangkat daerah atau OPD. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan tersebut hingga sepekan nanti. Di tepi Bengawan semuanya kita optimalkan. Ada driving golf, ada pemancingan, sandi market, ini road. Artinya apa? Orang kesini wisata, semua elemen macam-macam bisa mencoba di kota ini. Ini hanya sementara, ini nanti rutenya Agustus langsung kita perpanjang. Panjang sana, nyebrang sungai, langsung ke hutan gitu. Hutan ke situ kembali lagi. Ini kita coba menit-menitan nanti, yang dapatkan trofi wali kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan Wali Kota Madiun Dr. Maidi berkantor di lapangan kembali berlanjut. Setelah menggelar pelayanan di lapangan Kanigoro, kegiatan serupa diselenggarakan di Taman Bantaran Kota Madiun mulai Senin 24 Maret 2025. Di hari pertama berkantor di Taman Bantaran, Wali Kota pun mengajak masyarakat sekitar untuk sholat rawih berjamaah. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga menyampaikan kata sambutan kepada jamaah yang hadir. Dalam kegiatan berkantor di lapangan, Wali Kota juga mendekatkan pelayanan publik dari berbagai OPD kepada masyarakat. Harapannya warga bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan bantuan sosial bagi anak yatim di wilayah Kecamatan Manguharjo, serta bantuan sosial bagi marbot dan imam masjid. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Euforia kemenangan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia juga menggelora di Kota Madiun. Hal itu terlihat dalam suasana nonton bareng Indonesia versus Bahrain yang digelar pemerintah Kota Madiun di Taman Lalu Lintas Bantaran Madiun pada hari Selasa 25 Maret. Bagaimana tidak, ribuan masyarakat tumplek-blek di Taman Bantaran menyaksikan perjuangan JZ dan kawan-kawan. Dukungan dan doa masyarakat pun terbayar lunas. Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan di laga krusial itu. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun tak melewatkan laga penting Timnas tersebut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu turut dalam euforia nobar di Taman Bantaran. Wali Kota menyaksikan laga Timnas di sela kegiatan melayani tamu yang datang menghadap. Maklum, pekan ini Wali Kota memang berkantor di Taman Lalu Lintas Bantaran Madiun. Bukan hanya tadi malam saja, Wali Kota nonton bareng bersama masyarakat. Pada laga sebelumnya, Wali Kota juga ikut nobar di kawasan PSG. Dr. Maidi memang penggemar Timnas, apalagi saat ini Timnas tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Wali Kota berharap tren positif Rizky Ridho dan kawan-kawan terus terjaga di 2 laga tersisa. Harapannya Timnas bisa tampil di Piala Dunia. Laga Timnas melawan Bahrain pun berlangsung seru sejak dari awal pertandingan. Indonesia berhasil unggul berkat sepakan oleh Romeni di menit 24. Kemenangan itu seakan menjadi pembalasan sempurna Timnas Garuda atas Bahrain. Seperti diketahui, Timnas akan dicurangi karena masalah tambahan waktu yang diberikan wasit pada pertemuan pertama di kandang Bahrain pada Oktober 2024 lalu. Indonesia yang sudah unggul harus rela berbagi angka setelah Bahrain menyamakan kedudukan di menit 90 lebih 9 menit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Giat Wali Kota ngantor di Taman Bantaran syarat akan hiburan bagi masyarakat. Setelah event Jeep Adventure Bantaran Senin lalu, lomba mancing bareng Wali Kota ganti mengemuka Selasa 23 Maret malam kemarin. Lomba dibuka langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Wali Kota menyebut kawasan Bantaran memang terus dioptimalkan. Pemerintah daerah setempat memang dipersilakan untuk memanfaatkan daerah aliran sungai atau DAS. Taman Bantaran merupakan DAS milik Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Era Wali Kota Dr. Maidi, Taman Bantaran banyak mendapatkan perhatian, mulai untuk kegiatan Sunday Market, Taman Bunga,
taman bermain, arena driving golf, kolam pemancingan, dan terbaru arena off-road. Taman Bantaran juga kerap menjadi lokasi event, seperti lomba burung, lomba memancing, dan lain sebagainya. Wali Kota berharap kehadiran kolam pancing Bantaran dapat memberikan hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya bagi penghobi mancing. Masyarakat juga diminta untuk menjaga aset yang sudah ada agar bisa dirasakan manfaatnya ke depan. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Kegiatan Wali Kota Madiun Dr. Maidi berkantor di lapangan terus berlanjut. Setelah sepekan penuh menyediakan berbagai layanan di lapangan Kanigoro, kini acara serupa akan digelar di Taman Kalibantaran Kota Madiun mulai 24 hingga 27 Maret 2025. Untuk itu, jajaran Pemkot Madiun melakukan kerja bakti, mempersiapkan kantor wali kota. Kegiatan itu juga dikomandani oleh Wali Kota Maidi secara langsung. Pelayanan bertajuk Lapak Ramadan ini menghadirkan inovasi dari OPD Pemkot Madiun yang dapat dimanfaatkan oleh warga, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, cek kesehatan gratis, bazar sembako murah, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, sejumlah perlombaan juga akan mewarnai rangkaian acara, seperti lomba memancing, lomba azan, dan juga lomba PKK. Wali Kota mengatakan masyarakat akan diundang untuk menikmati pelayanan di Kalibantaran Madiun. Tak hanya itu, nanti juga akan ada wisata baru di kawasan tersebut. Karena kita ini skala prioritas di sini, kita kantor lapangan keliling seminggu, tetapi kita ngantor di tengah lapak. Dan di samping tengah lapak, di situ pasti ada daerah potensi yang belum dioptimalkan. Jadi semua OPD punya tenaga, semuanya punya inovasi di sini. Ya, kalau nanti sudah seperti ini, insya Allah tempat-tempat yang hari ini dibiarkan, tapi potensi, ini nanti masyarakat akan kita undang di sini, kegiatan-kegiatan ada di sini. Insya Allah nanti akan ada tempat wisata baru. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Suasana Ramadan yang penuh berkah terasa semakin hangat di Kota Madiun dengan digelarnya kegiatan berbagi takjil oleh Indonesia Tionghoa Madiun atau Intim bersama Wali Kota Madiun Dr. Maidi Selasa 25 Maret. Bersama anggota Intim, Dr. Maidi ikut turun langsung membagikan takjil kepada pengguna jalan dan warga sekitar. Banyak masyarakat yang antusias menerima takjil gratis ini, termasuk pengemudi ojek, pekerja harian, dan pejalan kaki yang tengah dalam perjalanan pulang. Ramadan bukan hanya tentang ibadah bagi umat muslim, tetapi juga tentang kebersamaan dan kepedulian bersama. Kegiatan yang berlangsung di PSC, di mana para anggota Intim berbagi takjil kepada warga yang siap menyambut waktu berbuka puasa. Udara sore yang sejuk, suara azan yang semakin dekat, serta senyum warga yang menerima takjil menciptakan momen indah di bulan Ramadan ini, yang bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang berbagi dan mempererat rasa kemanusiaan di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi didampingi Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada imam atau pemimpin tempat ibadah, penjaga tempat ibadah, marbot, serta tokoh agama pada Senin 24 Maret. Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para pemuka agama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maidi menegaskan bahwa bantuan ini diberikan guna membantu para penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk memaksimalkan bantuan yang diterima agar memberikan manfaat sebesar-besarnya. Selain menyalurkan bansos, Wali Kota Maidi juga menyampaikan bahwa dirinya akan berkantor di Taman Lalu Lintas Bantaran. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Selain mendekatkan layanan kepada masyarakat, dapur makan bergizi gratis juga menjadi salah satu proyek yang ingin diselesaikan Wali Kota Madiun dalam program 100 hari kerjanya. Sehingga sejumlah lokasi tengah disiapkan untuk membangun fasilitas tersebut. Informasi ini kami rangkai dengan pemberangkatan distribusi 20 ton beras zakat fitrah.
Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu proyek yang ingin diselesaikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi dalam program 100 hari kerjanya. Sejumlah lokasi telah disiapkan untuk membangun fasilitas untuk menyalurkan makanan bergizi bagi siswa sekolah tersebut. Salah satu lokasi yang dipilih yakni lahan Pemkot Madiun di sekitar lapak UMKM Banjarjo. Area swasembada pangan itu akan dibangun 2 dapur MBG dan didukung 4 hektar lahan yang ditanami berbagai tanaman kebutuhan MBG. Dalam giat tersebut, Wali Kota tampak didampingi Wali Kota F. Bagus Panuntun, Sekda Suko Dwi Handiarto, serta pimpinan OPD Pemkot Madiun yang terkait. Wali Kota mengatakan ada 2 lokasi lainnya yang dipilih, yakni di Kelurahan Kanigoro dan Nambangan Lor. Masing-masing lokasi akan dibangun 2 dapur, sehingga total dalam 100 hari kerja, Wali Kota akan membangun 6 dapur MBG. Setiap lokasi dapur MBG juga akan didukung dengan lahan untuk menanam tanaman kebutuhan dapur. Hari ini kita mencoba membangun dapur makanan bergizi gratis. Ini ada 2 tempat, 2 dapur saya jadikan 1, didukung oleh 4 hektar lahan yang nantinya untuk sayur kebutuhan dapur. Maka di sini ada 6 dapur yang kita jadikan 3, tetapi didukung setiap tempat itu antara 5 hektar lahan yang untuk nanam cabai, nanam apa. Ini kita siapkan semua. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi secara resmi memberangkatkan pentasyarufan beras zakat fitrah untuk masyarakat yang membutuhkan. Seremonial pemberangkatan dilaksanakan di kantor lapangan Taman Lalu Lintas Bantaran, Rabu 26 Maret 2025. Wali Kota berharap pendistribusian zakat fitrah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Maidi menyampaikan terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Madiun yang sudah bekerja luar biasa. Petugas pastinya segera mengirimkan paket zakat fitrah tersebut kepada masyarakat sasaran. Kegiatan pentasyarufan beras zakat fitrah ini melibatkan berbagai pihak. Selain Basnas, juga sejumlah relawan yang berperan aktif dalam proses distribusi. Setidaknya ada sebanyak 20 ton beras zakat fitrah yang terkumpul. Zakat akan disalurkan ke 27 kelurahan di Kota Madiun. Selanjutnya diteruskan kepada penerima zakat yang telah terdaftar. Wali Kota Dr. Maidi berharap masyarakat yang memang berhak mendapatkan zakat tidak tertinggal. Harapannya dapat merasakan keberkahan dan kebahagiaan dari zakat fitrah yang disalurkan. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian masyarakat kepada sesama melalui pemerintah Kota Madiun. Harapannya dapat memperkuat semangat gotong royong dalam masyarakat. Pentasyarufan beras zakat fitrah ini diharapkan juga bisa menekan angka inflasi di Kota Madiun. Harapan dari kegiatan ini tentunya masyarakat yang menerima itu harus digunakan sebaik-baiknya, jangan sampai dijual, digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga bersyukur. Jadi kalau ini dapat terus dijual berarti tidak bersyukur, itu yang tidak boleh. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Persiapan menyambut Idul Fitri 2025 turut dimatangkan pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi melakukan pengecekan di berbagai fasilitas umum, mulai dari transportasi di stasiun dan terminal Purboyo, kesiapan fasilitas kesehatan di RSUD, hingga ketersediaan kebutuhan pokok yang dijamin aman melalui Warteg 24 jam. Wali Kota menegaskan seluruh OPD harus siaga dan memberikan pelayanan optimal kepada pemudik. Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Wali Kota Madiun Dr. Maidi turun ke beberapa lokasi strategis Selasa 25 Maret 2025. Hal itu dilakukan untuk meninjau berbagai kesiapan fasilitas umum dalam menyambut Lebaran, mulai dari urusan transportasi, fasilitas kesehatan, serta kebutuhan pokok bagi masyarakat yang akan merayakan Lebaran. Pengecekan dimulai dengan meninjau kesiapan transportasi umum di Stasiun Madiun dan Terminal Tipe A Purboyo Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memastikan seluruh fasilitas transportasi siap menghadapi lonjakan penumpang yang diperkirakan puncaknya pada akhir pekan nanti. Selain itu, Wali Kota Dr. Maidi juga meninjau fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Madiun. Keberadaan Vaskes milik pemerintah Kota Madiun itu dipastikan juga akan optimal selama libur Lebaran.
Sedang terkait urusan kebutuhan pokok, Wali Kota menekankan agar masyarakat tidak perlu khawatir, khususnya dengan isu kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Idul Fitri, sebab pemerintah sudah menyiapkan beragam upaya untuk menangani hal tersebut. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Wali Kota Dr. Maidi berharap masyarakat yang berlibur di Kota Madiun dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Dan tempat-tempat titik yang lain semuanya sudah ready, siap semua. Jadi titik kumpulnya orang yang mudik, baik itu datang maupun nanti pulang, itu sudah kita siapkan. Insya Allah dengan persiapan-persiapan seperti ini tidak akan mengecewakan yang pulang. Tidak akan mengecewakan, mulai dari terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, masjid, semuanya kita siapkan. Artinya dengan persiapan-persiapan yang lebih, ini akan membawa kepuasan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025 tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan terus dilakukan pemerintah Kota Madiun menyambut Lebaran tersebut, mulai dari segi keamanan, kenyamanan, hingga pelayanan kepada masyarakat. Rapat koordinasi atau rakor pun digelar Senin 24 Maret. Rakor bersama Forkopimda Kota Madiun itu dipimpin langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Wali Kota berharap semua personil bersiap dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bahkan, untuk organisasi perangkat daerah OPD Pemkot Madiun, orang nomor 1 di Kota Pendikar itu melarang untuk mengajukan cuti saat Lebaran. Sebaliknya, semua OPD harus berada di Kota Madiun dan menjadi penerima tamu. OPD wajib memberikan pelayanan yang optimal. Harapannya, masyarakat yang datang bisa terlayani dengan baik. Mulai dari urusan kelancaran lalu lintas, keamanan, tempat wisata, kantong parkir, dan lain sebagainya. Wali Kota berharap masyarakat yang datang bisa terkesan. Wali Kota juga berpesan kepada masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah dalam menyambut Lebaran. Paling tidak urusan menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Hal itu penting agar kondusivitas bisa optimal. Koordinasi semua Forkopimda, semua yang ikut membantu kita, insya Allah sudah lancar semua, sudah kita siapkan ready semua. Insya Allah dengan kondisi ini nanti orang yang ada di Kota Madiun bahagia, senang, pulang membawa cerita yang indah-indah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keikhlasan hati bagai embun pagi yang jernih nan suci. Setelah sebulan penuh beribadah, mengharap ridho ilahi, tibalah saatnya kita kembali pada fitrah yang sejati. Saya Dr. Haji Maidi, Wali Kota Madiun, dan saya F. Bagus Panuntun, Wakil Wali Kota Madiun mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mari kita sambut kemenangan ini dengan hati yang bersih, penuh syukur dan semangat baru membangun kebersamaan serta kemajuan untuk Kota Madiun maju mendunia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Suasana penuh kebersamaan dan syukur terasa dalam acara buka bersama yang digelar oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun. Acara yang berlangsung pada Jumat 21 Maret ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, para Motin, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK, tokoh masyarakat atau Thomas, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, serta alumni umroh gratis tahun 2023.
Selain menjadi ajang silaturahmi, acara ini juga diisi dengan santunan kepada anak yatim piatu sebagai wujud kepedulian terhadap sesama di bulan suci Ramadan. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Dirinya juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, serta alim ulama dalam membangun Kota Madiun yang lebih baik. Sementara itu, acara semakin khidmat dengan adanya kultum yang disampaikan oleh Gus Sofa. Dalam ceramahnya, beliau mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman serta pentingnya menjaga persatuan di tengah masyarakat. Dengan suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, acara buka bersama ini diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemangku kepentingan dalam membangun Kota Madiun yang lebih maju dan berkah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Lomba penilaian kelurahan berhasil dan pelaksana terbaik 10 program pokok PKK yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madiun sukses digelar dengan melibatkan seluruh kecamatan di wilayah Kota Madiun Jumat 21 Maret. Setiap kecamatan mewakilkan satu kelurahannya untuk menjadi peserta, seperti Kecamatan Manguharjo diwakili Kelurahan Sogatan, Kecamatan Taman diwakili Kelurahan Kuncen, dan Kecamatan Kartoharjo diwakili Kelurahan Kelun. Acara yang dilaksanakan di Kelurahan Kelun ini bertujuan untuk menilai aspek pelaksanaan kepemerintahan dalam lingkup kelurahan selama 1 tahun, seperti bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan. Lomba penilaian ini terdiri dari berbagai kategori penilaian. Setiap kelurahan yang berpartisipasi dinilai oleh tim juri yang terdiri dari para ahli dan pejabat terkait yang melakukan penilaian langsung ke lapangan. Kepala Bagian Pemerintahan Teguh Sudaryanto SSTP MSI dalam wawancara tersendiri mengungkapkan bahwa lomba ini bertujuan untuk menilai kinerja dan kegiatan dalam lingkup kelurahan dalam 1 tahun. Selain penilaian fisik dan administratif, lomba ini juga menilai peran aktif kelurahan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, serta bagaimana kelurahan tersebut memberdayakan warga untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan. Salah satu contoh inovasi yang diapresiasi adalah program pemberdayaan ketahanan pangan yang dijalankan oleh Kelurahan Kelun yang berhasil menghasilkan beberapa produk pertanian seperti buah-buahan. Para pemenang lomba yang terdiri dari kelurahan dengan penilaian tertinggi di setiap kategori mendapatkan penghargaan untuk mewakili Kota Madiun di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya lomba ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, sekaligus mendorong tercapainya visi Kota Madiun sebagai pemerintahan maju, bersih, berwibawa, bersama masyarakat membangun kota mendunia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kabar duka datang dari dunia pendidikan Kota Madiun. Damianto Budi Susilo, Kepala SDN 03 Jesenan meninggal dunia Jumat 21 Maret. Sejumlah pejabat tampak hadir di rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Tak terkecuali Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Wawali hadir untuk berbelasungkawa sekaligus memberikan semangat bagi keluarga yang ditinggalkan. Wawali berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadahnya, mengampuni dosa-dosanya, dan beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Apa yang sudah beliau berikan tentu menjadi ladang amal kebaikan. Selain itu, juga bisa menjadi pembelajaran bagi yang masih hidup. Salah satunya, pengabdian kepada negara sampai ajal datang menjemput. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Juru parkir atau jukir berperan penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, keberadaan jukir juga kudu diperhatikan. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi pun memberikan apresiasinya kepada Jatim Park Center JPC selaku pihak ketiga pengelola parkir di Kota Madiun yang telah memberikan kepedulian kepada para jukir. Perhatian itu terlihat dalam buka bersama jukir di kantor PT JPC di Jalan Dr. Sutomo, Sabtu 22 Maret. Wali Kota berharap kepedulian dan perhatian kepada jukir tersebut bisa terus ditingkatkan. Harapannya, kinerja para jukir juga terus meningkat. Ini penting mengingat peran besar jukir dalam turut memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jukir merupakan ujung tombak pelayanan.
Mereka menjadi pelayanan pertama para wisatawan yang datang, karenanya pelayanan jukir juga harus maksimal. Wali Kota menambahkan, pemerintah Kota Madiun juga terus memberikan perhatian. Salah satunya bantuan pendidikan melalui program bantuan beasiswa mahasiswa atau BBM. Wali Kota menyebut sudah banyak anak dari juru parkir yang mendapatkan program ini. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap perhatian pemerintah melalui dunia pendidikan bisa memutus rantai kemiskinan di masyarakat Kota Madiun. Dia itu nanti anak tukang parkir menjadi tukang parkir lagi, itu di bawah. Tapi kalau sudah sarjana dia itu sudah bekerja lebih tinggi, kemiskinan akan semakin hilang. Dengan berkat bantuan kerja orang tuanya dari Mas Kia, anaknya kita masukkan beasiswa. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Giat buka bersama Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dengan masyarakat terus berlanjut. Kali ini Wawali menghadiri buka bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Madiun. Kegiatan bukber bertajuk Ramadan Ngabuburit dan Bisnis Matching tersebut bertempat di Kopi Kakak Madiun Minggu 23 Maret. Tak ayal, kegiatan juga syarat akan pembahasan soal dunia usaha dan memperkuat hubungan pengusaha serta pemerintah di bulan suci Ramadan. Dalam sambutannya, Wawali Bagus Panuntun mengucapkan terima kasih atas inisiatif HIPMI yang menggelar acara ini. Kegiatan tidak hanya memberikan kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dalam suasana Ramadan, namun juga membuka peluang untuk kerjasama bisnis yang saling menguntungkan. Acara Business Matching juga memberikan platform bagi para pengusaha lokal untuk menjajaki peluang kerjasama bisnis dan investasi. Para peserta dapat bertukar ide, mendiskusikan potensi kerjasama, dan merancang strategi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Madiun. Wawali F. Bagus Panuntun menekankan pemerintah Kota Madiun sangat terbuka bagi para investor yang ingin mengepakkan sayap di Kota Pendekar. Melalui Ramadan Ngabuburit dan Business Matching ini diharapkan dapat terjalin lebih banyak kerjasama antara pengusaha dan pemerintah. Harapannya agar dapat semakin berkembang dan maju, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak bagi masyarakat. Artinya, semakin membawa dampak positif bagi perekonomian Kota Madiun di masa depan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi terus mengencarkan pembangunan di Kota Madiun demi mewujudkan visi Madiun maju mendunia. Dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat Kecamatan Manguharjo pada Senin 24 Maret malam, dirinya menjelaskan berbagai proyek infrastruktur yang tengah dan akan dikembangkan di kota ini. Salah satunya proyek yang menjadi pembahasan yakni terkait pembangunan tembok Cina, jogging track, hingga Masjid Apung di kawasan Taman Lalu Lintas Bantaran. Ketiga proyek ini diharapkan menjadi ikon baru Kota Madiun yang tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga menarik wisatawan. Selain itu, dirinya juga memaparkan rencana pengembangan sektor pariwisata dengan menghadirkan rute khusus bus wisata yang melewati berbagai destinasi unggulan di kota, salah satunya di Kecamatan Manguharjo. Rute tersebut mencakup Pahlawan Street Center, Cokro Aminoto Sentral Nasi Pecel, Seleko, Rusunawa, dan berakhir di kawasan Bantaran. Saat ini uji coba bus wisata Mapur sudah dilakukan setiap hari untuk memastikan efektivitas rute tersebut. Tak hanya itu, orang nomor 1 di Kota Madiun itu juga menegaskan komitmennya untuk membangun Kota Madiun secara serius dengan visi misi yang telah diselaraskan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Madiun tahun 2024 pada Selasa 25 Maret 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pencapaian pembangunan ekonomi dan sosial serta memastikan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemkot Madiun. Disampaikan oleh Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, LKPJ tahun 2024 berfokus pada pemantapan pembangunan ekonomi dan sosial. Laporan ini mencakup evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam berbagai sektor, termasuk pendapatan, belanja, serta pencapaian indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan melampaui target yang telah dianggarkan.
Dari anggaran sebesar 1,132 triliun rupiah, realisasinya mencapai 1,171 triliun rupiah atau 103,41%. Sementara itu belanja daerah terrealisasi sebesar 1,172 triliun rupiah. Dari anggaran 1,246 triliun rupiah atau sekitar 94,02%. Pembiayaan daerah juga menunjukkan efisiensi dengan capaian 100%, yakni sebesar 113 miliar rupiah. Kinerja keuangan ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Dalam aspek ekonomi, Kota Madiun mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,73%. Pertumbuhan ini menandakan meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 84,51 poin, menunjukkan kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Peningkatan IPM ini menjadi indikator positif bagi kualitas hidup warga Kota Madiun. Tingkat inflasi di Kota Madiun juga terkendali dengan baik pada angka 1,31%, yang relatif rendah dibandingkan daerah lain. Hal ini mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa yang berdampak positif terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, angka penurunan terbuka berhasil ditekan menjadi 4,3%, menunjukkan adanya peningkatan kesempatan kerja bagi warga. Tingkat kemiskinan pun mengalami penurunan menjadi 4,38%, yang mencerminkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Madiun menegaskan bahwa capaian pembangunan tahun ini menunjukkan progres yang baik. Harapannya transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat, sehingga pembangunan Kota Madiun dapat berjalan lebih baik di masa mendatang, serta meningkatkan inovasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh masyarakat. Yang jelas, program ke depan angka kemiskinan harus turun. Itu harus turun. Pengangguran terbuka itu juga harus turun. Artinya apa? Kota semua lulusan yang terdaftar di kota itu semuanya masuk ke pengangguran terbuka. Padahal kota memang tempat sekolah, sekolah lanjutan kan. Sekolah lanjutan dia lulus, dia sudah masuk kategori tenaga kerja bertumbuh. Ya itu nanti kita tingkatkan. Maka kalau kita melihat kondisi pengangguran terbukanya itu tinggi, maka lulusan daripada sekolah SMK perguruan tinggi itu harus sudah berkualitas menyambut peluang kerja ke depan. Jadi peluang kerja ke depan ini tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab semua sekolah dan perguruan tinggi. Bagaimana bahwa lulusannya ini segera bisa menyambut kegiatan-kegiatan yang dia bisa menggunakan ijazah yang diperlukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Mudik ke Kota Madiun dijamin asik. Tonton terus Madiun This Week. Saya, David Ikhtiano, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.